Seorang perempuan Moab ketika dia mengambil keputusan, dia tetap percaya dan mengikut Tuhan, sehingga dari kepahitan dibuat Tuhan manis. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Puji syukur patut kita naikkan dan panjatkan kepada Maha Besar Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Setiap kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, dan saat ini kami merenungkan, memeriksa kehidupan setiap kami, bagaimana respon kami atas kasih karunia Allah dalam hidup ini. Di saat kami memikul salib, terkadang kemanusiaan kami selalu ada, menguasai pikiran, ucapan, dan tindakan. Begitu nyata ketika dalam kesengsaraan, dalam kepahitan hidup, terkadang mudah kami berubah, menyangkal Engkau Tuhan, tapi juga meninggalkan Engkau. Olehnya ini kami yang datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu, pengampunan, sambil juga sedia kami tekad untuk dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, sambil juga tetap mau belajar sedia dan taat di dalam mengiring Engkau. Ini kami yang mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Sambutlah kiranya setiap kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah 1 Timotius 1 ayat 15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sebelumnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Marilah berdoa. Penuhilah kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan Allah, oleh karena setiap kami datang rindu untuk mendapatkan berkat melalui firman kehidupan di saat ini akan diberitakan. Setiap kami membutuhkan hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga apa yang kami terima dengan renungkan di saat ini, biar kiranya itu nampak dalam perbuatan tindakan setiap kami dari hari ke hari. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Kudus Perjanjian Lama, Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Perikop pembacaan Rut dan Naomi. Firman-Nya tertulis demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian bergemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menuntun kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu,
sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang pun pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jerah. Sedemikian jauh akan pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dalam ibadah persekutuan di minggu yang ketiga ini, di mana kita dihentak dalam mengikuti ibadah perjamuan kudus hari ulang tahun Gereja Bersinode yang ke-89, perjamuan kudus sedunia. Tapi di dalamnya juga ada pembubaran panitia dan keputusan Masamper dalam mengikuti kegiatan sinodal di Bitung sebentar malam. Marilah dalam persekutuan ini kita menghayati akan perikop pembacaan melalui kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan tema menuntut dalam persekutuan ini komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Saudaraku, kita disegarkan dalam mengingat tentang bagaimana kehidupan keluarga Elimelek dan Naomi di saat ada bencana kelaparan terjadi, dan memang pada zaman pemerintahan hakim-hakim yang tentunya ada niat dan tekad daripada Elimelek, Naomi dan kedua anak mereka laki-laki Mahlon dan Gideon. Tentu tujuan untuk mengungsi oleh karena bencana kelaparan yang terjadi dengan tujuan ke daerah Moab. Harapan yang dialami berbeda dengan kenyataan. Ketika mereka di Moab, ada peristiwa kematian sang kepala keluarga. Selanjutnya juga kedua anak, yaitu Mahlon dan Gideon, mendapatkan dua perempuan Moab. Toh juga peristiwa kematian terjadi. Perasaan sebagai seorang ibu Naomi yang berbeda dengan arti daripada Naomi, yaitu kesenangan, kesukaan, berubah menjadi marah, kepahitan, penderitaan, sehingga waktu berlalu ada niat kembali untuk pulang kampung karena mendengar bahwa Bethlehem yang adalah rumah roti sedang berada dalam musim menuai. Namun dari cerita ini sangat menarik kita mendapati, karena yang pasti ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, ketika kita diingatkan tentang kisah bagaimana kehidupan daripada keluarga Naomi. Selanjutnya cerita tentang bagaimana Naomi sebagai seorang ibu yang mengungkapkan perasaannya, tujuan untuk pulang kampung, tapi sebagai seorang ibu yang bijak, dia mengungkapkan perasaan hatinya yang paling dalam kepada kedua anak mantu, yaitu Orpa dan Rut, agar supaya ya dalam bahasa sehari-hari pulang jomoni di tengah-tengah keluarga kamu di Moab. Bahkan juga ada harapan seorang ibu untuk membangun satu kehidupan keluarga. Ya, Orpa dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Naomi, tetapi berbeda dengan Rut. Terjadilah satu suasana yang mengharukan dengan isak tangis, menggambarkan kedekatan, keakraban hubungan yang
baik, mesra, akrab seorang ibu dengan anak-anak. Orpa dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Naomi, tetapi Ruth sebagaimana ungkapan dalam ayat 16, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Selanjutnya ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana tema kita, komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Dalam kisah ini sangat menarik, mengungkapkan bagaimana komitmen seorang perempuan yang bernama Ruth. Dia telah meninggalkan Allah lain. Dia menyembah Allah Naomi, Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan dia, sehingga sekalipun dalam kepahitan, dalam penderitaan, dia tetap mengikuti Ibu Naomi kemana dia pergi dan berada. Ini adalah satu kredo, pengakuan yang begitu dalam, pengakuan iman daripada Ruth. Dia mau menyembah Tuhan, dia mau mengikut Tuhan, walaupun sebenarnya belum jelas ketika dia akan bersama dengan Naomi. Dia belum tahu tentang masa depan hidupnya. Tetapi dari kisah ini juga, peristiwa yang teralami oleh Naomi adalah bagian rancangan keselamatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi di sini kita boleh mendapati bagaimana komitmen daripada Ruth tetap mengikuti Naomi, mengikuti Allah, sekalipun memikul salib. Karena ketika pulang kampung, banyak orang yang melihat Naomi seolah-olah memang mempertanyakan, karena dia keluar dari Bethlehem, dia pulang kampung dengan keadaan yang tidak seperti waktu dia keluar Bethlehem. Ini menggambarkan penderitaan dan kesengsaraan yang begitu berat. Tetapi karena memiliki komitmen tetap menyembah Tuhan, tetap mengikut Tuhan, walaupun pahit, pada akhirnya Tuhan ubah menjadi manis. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, olehnya sebagai orang percaya kita pun sangat membutuhkan komitmen. Karena komitmen ini sangat penting menggambarkan identitas kita, menggambarkan bagaimana kehidupan keberimanan kita. Kita kembali diingatkan tentang bagaimana komitmen daripada Ruth. Karena dia telah percaya, dia telah menerima Tuhan, sehingga ungkapan imannya, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Di mana Naomi mati, di situ pun dia akan mati. Luar biasa, saudara. Maka kita pun dituntut bagaimana kita secara pribadi, keluarga, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat, komitmen ini kiranya sangat melekat dalam kehidupan setiap kita. Tapi ketika firman ini menjadi bahan perenungan bagi kita, mari kita memeriksa kehidupan setiap kita. Apakah ia di atas ya dan tidak di atas tidak? Karena ketika kita diuji
diuji untuk memikul salib. Kita berada dalam kepahitan, kita berada dalam penderitaan, kita berada dalam kemalangan. Apakah kita tetap memiliki komitmen? Kita tetap setia? Kita tidak akan mengingkari? Kita tetap teguh? Mari kita menatap diri setiap kita. Karena dengan keadaan yang ada, kita jujur di hadapan Tuhan. Terkadang kita mudah berubah karena situasi dan kondisi. Ketika kita berada dalam suasana marah, berada dalam kepahitan, berada dalam kekurangan, terkadang kesetiaan dan kasih itu meredup, bahkan punah, hilang pudar. Maka melalui kitab Rut ini, kembali dalam menyegarkan, apalagi membangunkan iman setiap kita. Ujian tadi di saat kita galau, jangan kita datang kepada dunia. Ujian secara pribadi itu selalu ada, dalam keluarga selalu ada, dalam kehidupan berjemaat pun, dalam kehidupan bermasyarakat. Memang ketika kita kehilangan kendali, tidak ada lagi penguasaan diri, tidak lagi fokus kepada Tuhan, kita mudah berubah. Bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kembali lagi firman ini datang meneguhkan kita. Seorang perempuan Moab, ketika dia mengambil keputusan, dia tetap percaya dan mengikut Tuhan, sehingga dari kepahitan dibuat Tuhan manis. Sekalipun dengan proses yang begitu berat. Maka demikian pun bagi saya dan saudara, pegang komitmen setia kita, tetap setia, tetap percaya. Jangan hanya karena persoalan, pergumulan, penderitaan, kepahitan hidup. Kalau memang hati kita melekat pada Dia, kita percaya bahwa pahit akan dibuat Tuhan manis. Dan kita harus percaya Tuhan tetap berproses, menguji iman kita sejauh mana, apalagi dengan keadaan dunia sekarang ini. Begitu banyak orang muda galau, tapi kalau dia tetap memiliki prinsip seperti pujian dari Mas Sampai tadi, sebagai prajurit-prajurit yang tangguh, tidak akan mudah takut. Karena apa? Ada Tuhan sebagai penolong. Saudaraku, tantangan kita semakin besar, sehingga memang sangat membutuhkan bagaimana iman kita. Kalau kita tangguh, kita tetap akan punya komitmen, bahkan kita tidak mudah untuk mengambil keputusan yang sah. Karena kita selalu bertanya kepada Tuhan, kita selalu datang kepada Dia, kita selalu mencari Dia, karena kita sadar kita telah menguji, kita telah mencoba, kekuatan kita sangat terbatas. Sekalipun kita melihat kemajuan itu setiap hari selalu ada, tetapi menjawab persoalan, menjawab tantangan, kita sangat butuh Tuhan. Setiap kita ingin bahagia, dan juga setiap kita ingin dalam keluarga penuh keakraban, karena ada cinta kasih. Firman ini juga mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen, agar supaya kesetiaan dan kasih itu
Jangan hanya pudar karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bahkan juga khawatir tentang masa hidup, tentang masa depan. Allah memikirkan, tapi kita manusia yang banyak tenaga kita terkuras. Kita membelakangi Tuhan karena kita mencoba kekuatan kita manusia. Mari kita bangun komitmen. Kita tetap setia, kita tetap teguh, kita tetap percaya sekalipun di sekitar kehidupan kita seolah-olah mungkin tidak ada jalan keluar. Kita tidak mampu, belum ada jawaban. Ingatlah bagaimana kehidupan Naomi dan Ruth. Kalau lu bilang terlalu berat, ini kepala-kepala keluarga, tumpuan. Tetapi ketika menyembah Tuhan, semuanya buat Tuhan berubah dari pahit menjadi manis. Demikian pun bagi saya dan saudara. Tinggal kalau iman kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap setia, maka kita akan tetap berdiri teguh sekalipun goncangan badai begitu besar ada di sekitar kehidupan kita. Semoga melalui perenungan ini akan semakin mempertebal iman kita. Sekali lagi kita harus kuat menghadapi juang kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13. Sudah dilantik pada tahun 2022 dalam bentuk suatu ibadah jemaat. Panitia Hari Raya Gerejawi telah melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dalam pendampingan badan bekerja majelis jemaat. Panitia Hari Raya Gerejawi telah bekerja, telah mempertanggungjawabkan semua. Berikut hasil dari kegiatan panitia, tim kerja, dan telah dilaporkan pada sidang
sidang majelis jemaat. Dengan demikian, selesailah tugas yang dipercayakan kepada mereka, maka pada hari ini panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2022 sampai 2023 akan dibubarkan. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim membubarkan saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2022 sampai 2023 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah menyertai saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini memberkati saudara-saudara dalam hidup supaya tetap berbuah bagi Allah. Bagi seluruh umat manusia, perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Bagi yang belum mengikuti persiapan, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Silakan duduk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuh
kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia sambil menanti-nantikan kerajaan Allah. Sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.